bernama Ibrahim alaihissalam, beliau digelari Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kenapa Ibrahim bapak para nabi? Sebab sebagian besar dari nabi dan rasul Allah cucu dan anak dari Ibrahim alaihissalam. Kalau kita tahu nabi itu ada 25, nabi dan rasul 25, lebih dari separuh itu anak dan cucu Ibrahim. Kecuali Adam, kecuali Nuh, kecuali Idris, kecuali Saleh. Selain dari sana, rata-rata adalah anak-anak Ibrahim alaihissalam. Ibrahim sendiri memiliki 2 orang putra. Putra yang pertama bernama Ismail alaihissalam. 13 tahun sesudah lahir Ismail, lahir pula putranya yang kedua bernama Ishak. Ismail alaihissalam oleh Ibrahim dibawa ke Makkah bersama ibunya fi wadin ghairi dzi zar'in. Singkat kata, di Makkah inilah ketika muncul sumur Zam-Zam, berpapasanlah Ismail dan ibunya dengan satu suku bangsa Arab yang sedang berhijrah dari Yaman melintasi lembah Makkah itu. Namanya Bani Jurhum. Jurhum tinggal di sekitar Zam-Zam. Sesudah dewasa, Ismail menikahi putri Jurhum, menikahi Arab. Itulah pertemuan bangsa Arab dengan selain Arab pertama kali. Ismail putra Ibrahim. Ibrahim bukan orang Arab. Ibrahim berasal dari Babilonia, Irak. Karena melintasi sungai Eufrat, dia disebut Ibrani, orang-orang yang melintasi sungai. Dari sana mereka. Adapun Arab, leluhur mereka itu Yaman. Tanah asli orang Arab itu Yaman. Makanya Rasulullah mengatakan al-imanu yamani wal hikmah yamaniyah. Keimanan dan hikmah itu berasal dari Yaman. Karena tanah leluhur bangsa Arab itu Yaman. Dan kita paham setiap bangsa pasti punya tanah airnya. Tanah air kita Indonesia di sini. Setiap bangsa pasti memiliki tanah air. Tanah air asli orang Arab itu Yaman. Jamaah sekalian, suku Jurhum yang berasal dari Yaman inilah yang tinggal di Makkah setelah Ismail dewasa menikah dengan Jurhum, putri Jurhum, lahirlah anak-anak Ismail. Tidak ada seorang pun di antara anak-anak Ismail diangkat jadi nabi. Demikian turun-temurun dan cucunya. Adapun putra Ibrahim alaihissalam yang kedua, 13 tahun sesudah kelahiran Ismail, lahir putra Ibrahim yang kedua dari istrinya yang pertama bernama Sarah, diberi nama Ishak. Ishak diangkat oleh Allah menjadi nabi, sebagaimana Ismail jadi nabi. Cucu Ibrahim dari Ishak bernama Yakub. Yakub diangkat menjadi nabi. Bahkan Yakub ini mulianya Yakub ahli ibadah sampai digelari menjadi Israel. Isra artinya hamba, Eli artinya Allah. Jadi arti dari Israel Abdullah, hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Israel atau Yakub diangkat jadi nabi. Anaknya Yakub, Yusuf, diangkat jadi nabi. Cucu-cucu dari Israel Yakub inilah jadi nabi. Maka tidaklah kita menyebutkan Musa kecuali cucu Israel. Isa, cucu Israel. Nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala, Zakaria, Yahya, semuanya adalah cucu dari Israel, yaitu anak cucu Ibrahim dari Ishak. Nah, kita dapatkan pohonnya bapak para nabi Ibrahim. Ibrahim punya 2 putra, Ismail dan Ishak. Hanya dari jalur Ishak inilah yang selalu jadi nabi. Walaupun Ismail menikah dengan orang Arab, tidak ada sejarahnya orang-orang Arab diangkat menjadi nabi. Nah, inilah alasan kenapa Yahudi memilih Yathrib Madinah tinggal. Karena di sana hanya
tinggal bangsa Arab, Aus dan Khazraj. Selama ini tidak ada tradisinya orang Arab diangkat menjadi nabi. Di malam kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, masih boleh lanjutin Pak? Di malam kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di bulan Rabiul Awal tahun 571 Masehi, orang Arab menanggali penanggalan tahun itu karena mereka tidak punya tahun. Jadi sembarang peristiwa bersejarah terjadi di tahun itu, mereka namai tahun itu tahun bersejarah. Karena 50 hari sesudah kejadian orang-orang Arab pertama kali melihat gajah yang memasuki Makkah, lahirlah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahun itu disebut tahun gajah. Di hari Senin, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lahir ke dunia ini. Disambut gegap gempitanya oleh alam semesta. Api majusi selama 2000 tahun nyala, tiba-tiba padam. Balkon-balkon istana Roma, Persia runtuh. Bahkan Kaisar Kisra bertanya pada ahli nujumnya, pada para dukunnya, apa yang terjadi? Mereka mengatakan tidak tahu. Tapi mereka mengatakan barangkali malam ini lahir Nabi yang sedang ditunggu-tunggu oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Di Yathrib orang-orang Yahudi membangunkan kaumnya. Kata Al-Akhtal, rahib-rahib Yahudi dari biaranya berteriak, "Ya kaum, bangun-bangun malam ini. Telah muncul bintang Ahmad. Di langit telah bersinar bintang tanda kelahiran Nabi. Konon bintang itu cuma bersinar kalau ada Nabi Allah Ta'ala yang lahir. Tala'an najmu Ahmad. Telah terbit bintang Ahmad. Periksa wanita-wanita hamil kalian. Kalau mereka lahir malam ini, dicurigai dia menjadi Nabi." Mungkin kita hari ini mengatakan itu bukan bintang Ustaz, mungkin komet. Tapi komet itu tidak akan muncul kecuali tanda pertanda kelahiran Nabi. Isa lahir, bintang itu muncul. Setiap Nabi lahir, bintang tersebut muncul. Suami-suami periksa istrinya yang sedang hamil. Belum ada tanda-tanda. Nah, istrinya boro-boro tanda, mules saja belum. Sebagian orang mengatakan cepat lahir malam ini. Tandanya mau di mana? Belum bisa disesar. Kalau dioperasi sesar mungkin cepat. Cepat lahir. Tidak ada seorang wanita Yahudi pun melahirkan di malam itu di Yathrib, kata Al-Akhtal. Ternyata yang melahirkan adalah seorang wanita bernama Aminah. Tidak seperti wanita yang mules, yang kesakitan. Bayi tersebut lahir dalam keadaan bersih, bersinar. Bahkan sebagian riwayat, walaupun riwayat ini dhaif, mengatakan wulida masruran maktunan. Bahkan konon bayi itu sudah terpotong tali pusarnya dan sudah terkhitan, sudah tersunat begitu dia lahir. Kakeknya begitu gembira, Abdul Muttalib, karena putra yang paling dia sayangi bernama Abdullah meninggal. Tiba-tiba anaknya yang dia sangat kehilangan karena meninggal itu lahir cucunya. Maka dia angkat ke atas langit, dia mengatakan, cucuku ini akan menguasai sebuah urusan yang besar. Abdul Muttalib namai bayi tersebut Muhammad. Nama yang belum pernah didengar dan dikenal Arab. Walaupun berbahasa Arab artinya Muhammad, terpuji. Dari mana Abdul Muttalib mengetahui nama Muhammad? Abdul Muttalib tidak menerima wahyu. Namun dalam perjalanan pulang dari Syam, Abdul Muttalib sempat singgah di biara, di kuilnya seorang rahib Nasrani, ahli ibadah. Di kuil itu dia dijamu oleh pendetanya. Ditanya, dari mana engkau, mau kemana? Dia bilang, saya dari Syam, mau pulang ke Hijaz. Di Hijaz di mana? Di Makkah. Dia mengatakan, Makkah itu tempat kelahiran Nabi. Makkah katanya tertulis dalam kitab-kitab kami.
Dan zaman ini zaman kenabian. Zaman ini zaman kenabian. Kalau kelak istrimu melahirkan, atau ada cucumu lahir, bayi laki-laki, namai anak-anak kalian Muhammad. Maka konon ada sekitar 4 orang bersama Abdul Muttalib. Semua mereka pulang ke Makkah. Begitu lahir cucu mereka yang pertama, mereka namai Muhammad. Namun keempat Muhammad yang terlahir itu, ya, di antara sebagiannya meninggal. Artinya yang dinamai Muhammad itu meninggal, satu-satunya yang hidup adalah cucu Abdul Muttalib yang dipanggil Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala, kita bertanya, kenapa kelahiran Nabi begitu gegap gempita? Harus roboh balkon-balkon istana, harus padam api Yahudi, harus muncul bintang atau komet. Sebab risalah Islam, agama yang kita peluk kali ini, Allah tidak akan berikan kepada seorang yang tiba-tiba muncul mengaku saya Nabi dan ikutilah aku. Perlu kita mengambil agama dari orang yang rekam jejaknya, bagaimana kelahirannya betul-betul jelas. Lailuha kanahariha, malamnya bagaikan siang yang terang benderang. Tiba-tiba ada orang muncul mengajarkan kita ibadah, baru kita tidak tahu ayahnya siapa, bapaknya siapa, dari mana dia belajar, langsung kita akan ruku dan sujud. Jadi sejak kelahirannya sudah luar biasa, sebagai pertanda akan adanya risalah. Ini mirip dengan anak kita, jamaah. Kita memiliki anak yang sopan, pintar. Kita pilih dia menuntut ilmu agama. Nah, engkau belajar ngaji, ini sedikit ilmu bahasa, dari sanawiyahnya, aliyahnya, bahkan kuliahnya kita kirim ke Madinah ataupun ke Kairo. Sampai dia melanjutkan magister, sampai doktoral, ahli di bidang tafsir atau ahli di bidang hadis. Kalau anak kita tiba-tiba pulang dan mengajarkan kita hadis Nabi, kita sebagai orang tua tidak akan membantah. Itu profesionalnya dia. Walaupun dia anak kita, kita akan percaya karena dari sejak lahirnya kita tahu, rekam jejaknya kita tahu, ajaran apapun yang dia sampaikan kita akan dengar. Demikian juga dengan Nabi SAW. Kenapa biografi Nabi SAW sangat dikenal walaupun beliau belum lahir? Apatah lagi sesudah kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam. Wanita-wanita Arab pada zaman itu, kalau mereka memiliki bayi di Makkah, mereka tidak akan disusui ibunya. Tapi cari wanita-wanita yang juga menyusui bayi, yang tinggal di pelosok-pelosok desa, titip sama mereka, nanti di usia mungkin 2 tahun sudah menyusui, baru dipulangi. Kenapa? Ada beberapa alasan. Alasan pertama, alasan kesehatan. Kota Makkah sibuknya itu siang malam seperti hari ini. Orang berdatangan, pergi datang lagi. Tapi zaman sekarang sudah ada vaksin. Sehingga orang yang tidak lulus vaksin tidak boleh masuk ke sana. Di zaman itu yang belum ada vaksin. Penduduk Makkah khawatir keluar masuknya orang-orang, jangan sampai ada yang membawa penyakit menular sama bayi-bayi yang baru dilahirkan. Makanya mereka mengungsikan bayi-bayi itu ke pelosok desa, disusui oleh wanita-wanita di sana. Hitungan yang kedua, mendapatkan udara yang bersih. Kemudian bahasa di kampung di pelosok itu masih betul-betul asli bahasa Arab, Quraisy, yang tidak tercampurkan. Banyak alasan-alasan dalam, tapi kita tidak perlu heran bahwa bayi kita disusui sama orang. Aduh, gimana? Ibunya tidak mau menyusui. Zaman modern, begitu lahir langsung kita carikan sapi Switzerland. Nah, menetes di sana. Orang dulu masih disusui sama orang. Kita hari ini disuruh menyusui di kaleng. Sapi-sapi yang ada di Australia, di Switzerland sana,
mereka yang dijadikan induk atau inang menyusui anak-anak kita. Jamaah sekalian dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Aminah dititipkan kepada Halimah. Halimah Sa'diyah dengan suaminya, artinya di antara orang-orang Bani Sa'ad yang prihatin kehidupan ekonominya, mereka memang orang-orang yang sederhana, tapi yang paling sederhana itu Halimah dan suaminya. Bayangkan datang di Makkah saja, kendaraan yang mereka tunggangi itu tidak mampu menampung 2 orang. Akhirnya kata teman-teman, cepat kita nanti kemalaman sampai di Makkah, kita tidak bisa pulang pergi. Halimah mengatakan, sudah kuusir ini keledai, cuma begini jalan, duluan saja kalian. Akhirnya ketika mereka datang di Makkah, semua bayi-bayi itu sudah diambil. Tinggal ada 1 bayi yang sejak dari pagi ibunya menyerahkan kepada orang-orang yang datang mau menyusui bayinya. Para inang, para ibu-ibu yang menyusui ini serba menolak bayi itu yang disusui. Kenapa? Sebab wanita-wanita yang menyusui bayi ini, mereka bukan menjual air susu, tapi semacam ada subsidi silang. Mereka susui bayi orang kota, lantas bapaknya bayi ini yang akan ingat setiap pekan dikirimin logistik beras. Kalau kita kan seperti anak yang tinggal di pesantren, selalu dikunjungi, dimasakin, Kalau kita punya anak di kampung, dikirimin dia kiriman makanan dan lain sebagainya, buah-buahan, menjadi nutrisi bagi ibu susuannya. Mereka tahu bayi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak punya ayah, cuma punya ibu. Dia bilang, lantas siapa yang bantu kita? Kita ini sudah susah juga, tapi kita juga mau bantu bagaimana? Tambah susah. Ini hitungannya. Sampai sore tidak ada yang mau menyusuinya. Akhirnya Halimah dan suaminya mengatakan, daripada kita pulang kosong, bawa saja itu bayi. Mudah-mudahan Allah beri berkah. Karena dia adalah anak yatim, mudah-mudahan anak yatim itu membawa berkah. Akhirnya dibawa pulang, kendaraan yang mereka tunggangi tadi tambah cepat jalannya sampai mendahului orang-orang yang sudah pulang duluan. Kata Rasulullah SAW, ana wa kafilul yatim kahatai. Saya dengan orang yang menyantuni anak yatim seperti 2 jari ini. Sebab menyayangi anak yatim sama dengan menyayangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sunnah, kalau ada anak yatim, sapu-sapu kepalanya, cium juga dia, karena termasuk peduli kepada Nabi SAW. Sebaik-baik rumah ada anak yatim, diperlakukan dengan baik. Sejelek-jelek rumah terdapat anak yatim, tapi ditindas dan diperlakukan dengan tidak baik. Memperlakukan anak yatim dengan baik seperti memperlakukan Nabi SAW. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW hidup di Bani Sa'ad ini sekitar 2 tahun. Masa menyapi atau menyusui itu 2 tahun. Wa wasainal insana bil walidayni hamalatu ummuhu wahanan 'ala wahnin wa fisalu fi amain. Kami wasiatkan pada manusia berbuat baik pada kedua orang tuanya. Ibunya telah menyusui dia selama 2 tahun. Jadi masa menyusui dalam Al-Quran 2 tahun. Waktu Nabi SAW sudah habis 2 tahun dipelihara oleh Halimah, suami istri ini masih penasaran. Datang kepada Aminah membujuknya supaya diperpanjang masa pengasuhannya. Tapi kata Aminah, 2 tahun saya pendam rindu. 2 tahun saya dipisahkan dari darah dagingku. Mana mungkin aku perpanjang? Suami istri ini tetap ngotot. Bu, biar nanti 7 tahun saja, baru biar dia sudah sehat dan kuat. Sebab apa? Suami istri ini mendapatkan bayi Nabi itu ada di keluarga mereka. Ternak mereka menjadi beranak pinak. Bahkan besar-besar itu kambing yang dipelihara oleh Halimah dan suaminya, karena mereka bangsa peternak. Kata tetangga-tetangga Halimah kepada para penggembala, gembalakan kambing itu di mana Halimah melepas kambingnya. Kata tukang gembala, justru kami yang kami gembalakan, jalan di belakang kambingnya Halimah, tapi hanya kambing Halimah yang gemuk pulangnya.
Berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam perpanjangan masa ini, jemaah sekalian dirahmati Allah, kata Halimah kepada Aminah, kalau dia masih 2 tahun tinggal di Makkah nanti kena penyakit. Lihat sekarang badannya sehat, kuat, fasih bicara. Akhirnya ditakut-takuti begitu, ibunya juga mengatakan, kalau gitu ya nggak apa-apa, bawa saja. 7 tahun baru kembalikan. Baru dikembalikan, usianya baru 1 tahun mungkin, 3 tahun ketiga di tempat Halimah. Tiba-tiba ketika Nabi SAW sedang bermain dengan Syaimah, dengan saudara sesusuan beliau, tiba-tiba jemaah sekalian, Syaimah anaknya Halimah lari dan mengatakan, Muhammad, Muhammad. Kenapa Muhammad? Muhammad, Muhammad. Panik itu anak. Kenapa panik? Mereka dapati ternyata di arah yang ditujukan anak itu, Nabi SAW tergeletak, wajah pucat pasi, dan dilihat di dada ini ada bekas luka yang baru dijahit. Takut mereka. Zaman orang-orang belum mengetahui adanya operasi. Khawatirnya mereka apa yang terjadi terhadap bayi itu, terhadap anak yang mereka pelihara. Akhirnya mereka cepat-cepat ingin pulangkan anak itu. Mereka bilang, mumpung masih hidup, cepat-cepat kita pulangin. Kata ibunya, baru kemarin kalian minta diperpanjang, sekarang kenapa diantar? Tidak, kita cuma rubah lagi keputusan kita suami istri katanya. Kembalikan aja. Jemaah sekalian, kata Aminah, pasti ada sesuatu yang terjadi. Ceritakan terus terang, kalian ngotot untuk perpanjang masa pengasuhan, kenapa sekarang mau diantar? Akhirnya mereka mengaku, anak ini kami dapati ada luka di dadanya, sudah bekas dijahit. Tapi apa yang menimpa Nabi SAW, ini nanti beliau bocorkan ketika beliau jadi Rasul. Kata Rasulullah, Ja'ani malakan, datang 2 orang malaikat, yalbasanil abiyadan, mereka berdua memakai baju serba putih. Mereka datang membelah dadaku, mengeluarkan jantungku, mereka cuci dengan air zam-zam. Dan salah seorang yang mengatakan, ini noktah hitam, ini darah berwarna hitam yang ada di jantung, hada halzu syaitan. Ini adalah bagian dari syaitan. Maka mereka jauh, mereka buang, kemudian mereka cuci jantungnya dan kembali dengan air zam-zam, kemudian mereka masukkan lagi ke dada Nabi SAW, famala'ahu bihikmah. Maka mereka penuhkan dengan keimanan, mereka penuhkan dengan hikmah. Jemaah sekalian dirahmati Allah, kata para sahabat dalam perang Badar ketika baju Nabi SAW tersingkap, nampaklah di dada ini ada semacam bekas jahitan Nabi SAW. Jemaah sekalian, perlu kita pelajari kehidupan Nabi SAW di masa kecilnya, di masa beliau remaja, di masa beliau menikah, menerima risalah dengan satu tujuan: menghadirkan cinta Rasul, menghadirkan cinta kepada Nabi SAW. Karena cinta itu bukan sesuatu yang disulap dan jadi. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Maka rahasia ingin mencintai Nabi, kenali Nabi SAW. Dan apa keutamaan mencintai Nabi SAW? Cinta Nabi SAW penyempurna iman. Kita sudah sholat, sudah umroh, sudah haji, bahkan sudah baca Al-Quran, sudah mengamalkan Islam, sudah baca Al-Quran. Tapi kata Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian. Tidak beriman di sini kata Allah, tidak sempurna itu iman. Hatta akuna ahabba ilaihi, hingga kalian jadikan aku lebih kalian cintai daripada hartanya, keluarganya, bahkan nyawa atau jiwanya. Jadi Nabi SAW bagi seorang muslim kecintaannya lebih daripada cinta harta, keluarga, dan nyawanya. Namun bagaimana mencintai Nabi SAW kalau kita tidak mengenal beliau? Makanya perlu kita mempelajari sirah nabawiyah. Lengkapi juga mungkin koleksi perpustakaan kecil kita di rumah. Selain Al-Quran, cari juga itu sirah nabawiyah atau biografi Nabi SAW. Dibaca, dan biografi yang tidak membosankan.
Bahkan satu tulisan dengan tulisan lainnya, bagaikan kita lebah yang mengambil sari madu dari satu bunga ke bunga yang lain. Indahnya itu sirah nabawiyah jemaah sekalian. Kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Al-Qur'an ini tekstual, teori dan teks dari apa perintah Allah dan larangannya ada di Al-Qur'an. Namun penerapannya ada di sirah nabawiyah, sejarah kehidupan Nabi SAW. Kata Aisyah, kana khuluqul Qur'an. Akhlak Nabi itu akhlak Qur'an. Bagaimana kita melihat Al-Qur'an berjalan di muka bumi, itulah kehidupan Nabi SAW yang patut untuk kita contoh. Sebagai kesimpulan, karena sirah ini tidak selesai, ya kan? Keterbatasan waktu. Kesimpulan dari mencintai Nabi dibuktikan dengan 3 hal. Dan ini makna daripada syahadat Muhammadar Rasulullah. Syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kata para ulama, syahadat ini kan 2 rukun. Rukun pertama syahadat la ilaha illallah, dan syahadat yang kedua Muhammadar Rasulullah. Syahadat Muhammadar Rasulullah maknanya kata para ulama, Muhammad adalah Rasulullah. Inti daripada syahadat Muhammad dan Rasulullah ini 3. Yang pertama, tasdiquhu fima akhbar. Yang pertama adalah membenarkan segala yang diberitahukan dan dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apapun omongan Nabi, apapun kabar yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita, wajib kita percaya. Kata Imam Syafi'i, in sahhal hadis fahuwa madhhabi. Kalau hadis itu sahih, kalau hadis itu hadis yang sahih, maka itulah mazhabku. Maka apapun perkataan Nabi, dan hadis itu bukan hadis yang dhaif, itu perkataan Nabi SAW yang benar, yang sahih, kita wajib benarkan. Walaupun kadangkala kita sudah paham atau belum, yang penting kita dengar, sami'na wa ata'na. Seperti benarnya Abu Bakar mempercayai perkataan Nabi. Dalam Isra dan Mi'raj, Rasulullah mengatakan kejadian. Kata Abu Jahal, kenapa termenung? Kata Nabi, saya sedang merenungkan perjalanan tadi malam. Dari mana? Dari Baitul Maqdis ke Makkah. Kata Abu Jahal, maksudmu dari Jerusalem, dari Baitul Maqdis? Kata Rasulullah, ya. Tadi malam, kata Rasulullah, ya. Sampai tadi malam, kata Rasulullah, ya. Kata Abu Jahal, sebentar, jangan teruskan dulu ceritanya, saya kumpulkan dulu orang-orang. Perjalanan 40 hari, 40 malam dengan onta, cuma 1 malam pulang pergi. Maka pagi-pagi itu diketuk rumah Abu Jahal. Keluar. Kenapa? Berkumpul di sekitar Muhammad. Dengarkan dakwanya, dengarkan perkataannya. Orang mengatakan aneh. Kemarin kita berkumpul di sekitar Nabi, disuruh bubar oleh Abu Jahal. Sekarang kita diundang untuk mendengarkan dakwah Nabi. Orang-orang sudah berkumpul di sekitar Nabi SAW, dan Rasulullah mulai mengatakan, saya tadi malam pergi ke Baitul Maqdis. Semua tepuk tangan, ditertawai. Sesudah itu saya sholat bersama Nabi, ditertawai dengan para Nabi. Mereka tertawai. Kata Nabi, sesudah itu kami diangkat ke langit, ditertawai. Melihat surga, ditertawai. Seluruh cerita Isra Mi'raj ditertawai oleh Quraisy. Kata Abu Jahal kepada Abu Bakar, temanmu itu sudah lain-lain. Fakat sabah, telah hilang ingatan. Sudah gila katanya. Apa yang dikatakan? Kata Abu Jahal begini. Kata Abu Bakar, sudah selesai? Kata Abu Bakar, sudah. Kata Abu Jahal, sudah. Abu Bakar mengatakan, barangkali ada yang terlupa. Tidak, sudah semuanya itu. Saya tidak tambah, saya tidak kurangi. Amma ba'du. Kata Abu Bakar, kalau sudah selesai apa yang kau katakan, yang diberitahukan oleh Nabi SAW, seandainya masih ada yang lebih aneh dari yang kau katakan, aku akan benarkan. Maka hak Nabi SAW untuk dicintai, dipercaya apapun perkataannya. Nabi SAW mengatakan, idza dakhala dzubabu fi ina'i ahadikum, kalau masuk lalat di tempat minum kalian, falyadmishu, maka tenggelamkan lalat itu. Sanggup kita seperti itu?
lalat masuk minuman, kata Rasulullah SAW, falyagnisu, tenggelamkan itu lalat di minuman kita. Sanggupkah kita? Kita katakan sanggup, karena Nabi tidak suruh minum. Yang penting celupkan. Sesudah dicelupkan, mau dibuang atau dibiarkan saya tidak apa-apa. Artinya beramal dengan perkataan Nabi, sami'na wa ata'na. Kata Ali, seandainya agama ini cuma berlandaskan akal, maka orang kentut itu bukan wudu, harusnya cebok. Demikian juga orang yang menyapu sepatu itu harusnya yang disapu di bawahnya. Tapi toh pengganti dari wudu, pengganti daripada cuci kaki, orang pakai sepatu atau kaos kaki, nggak usah repot. Kalau sebelum wudu kita sudah memakai kaos kaki, kalau sesudah wudu kita sudah pakai kaos kaki atau sepatu. Begitu kita berwudu lagi, tidak usah lepas itu sepatu, tidak usah lepas itu kaos kaki. Kita lap saja. Tapi kata Ali, seandainya agama itu akal, yang dilap ini belakangan. Tapi ternyata menyapu sepatu atau menyapu kaos kaki, pengganti dari mencuci kaki, cukup seperti ini. Artinya basahin tangan yang basah, cukup lap seperti ini di sepatu kita atau kaos kaki kita. Jangan sekali membenarkan perkataan Nabi. Dan yang kedua, bagian dari yang terakhir ini, makna Muhammad Rasulullah imtithalu ma'amar, melaksanakan apa perintah Nabi. Saya tidak usah perinci. Kalau ada sunnah-sunnah perintah Nabi berhubungan sebagai kewajiban suami, berhubungan kewajiban sebagai istri, kewajiban rumah tangga, kewajiban berbangsa, kewajiban bernegara, perintah dari Nabi SAW kerjakan sebagai tanda cinta kepada Nabi. Dan yang terakhir, ijtinabu ma'anaha anhu wa zajar, meninggalkan seluruh larangan Nabi SAW. Maka untuk mencatat serta menilai apakah kita pribadi yang merindukan Rasul, pribadi yang mencintai Nabi, lihat 3 tanda ini. Sudahkah kita melaksanakan? Sudahkah kita mendengar? Sudahkah kita melaksanakan apa yang diperintah? Sudahkah kita meninggalkan apa yang dilarang? Kalau ketiga-tiganya sudah ada, bergembiralah. Kata Rasulullah, al-muhibbu ma'al muhibbi yaumal qiyamah. Seorang dengan orang yang dia cintai akan seperti 2 jari ini di hari kiamat. Maka semoga Allah Ta'ala membenamkan kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kecintaan yang mendalam kepada beliau, rindu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berani melaksanakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita akan dikumpulkan di hari kiamat meminum telaga Kautsar, telaganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk umatnya. Dan Allah Ta'ala mengumpulkan kita bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surga Firdaus yang tertinggi. Ulaikal ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalika fadlu minallahi wa kafa bihi alima. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki